Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk mengimplementasikan fitur list report yang hanya bisa diakses oleh user admin saja nantinya di dalam Vue.js. Nah, pertama mungkin di sini sebelum kita masuk ke fiturnya, di sini ada yang kita ubah dulu di handle report dari video kemarin di list question, yaitu bagian catch-nya. Kita bisa tambahkan error, respon, data, kemudian message untuk menampilkan message-nya jika ada error. Dan juga di sini kita bisa hilangkan juga di dalam items ya, yaitu bagian report yang ini dan juga separatornya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat fitur untuk tampil semua report. Kita masukkan ke halaman dashboard. Di sini kita buat dulu sebuah kondisi const get report sama dengan async const data, kita ambil dari endpoint yang kita buat kemarin, await custom fetch titik get slash report slash question. Selanjutnya kita bisa console.log untuk cek nilainya, data titik data, dan di sini kita bisa tampung ke dalam sebuah state. Kita buat set const reports ref null. Kita tinggal isi state-nya, report titik value sama dengan data titik data, dan kita jalankan di on mounted-nya. Nah, cuman di on mounted-nya ini dia cuma jalan jika use out store. Kita harus panggil dulu const out store sama dengan use out store, itu jika usernya itu adalah admin. Current user titik role sama dengan admin, baru dia jalankan get reportnya ini. Oke, kita bisa cek dulu di dalam web browser di console lognya npm run dev. Kita jalankan aplikasi seperti biasa. Oke, aplikasinya sudah jalan dan database-nya sudah connect. Kita buka. Nah, kemudian kita coba login dulu pakai user admin. Login, kita inspect console. Nah, di sini kita dapat nilainya dari reportnya yang ini. Ini ya, report dari pertanyaan tentang JavaScript ke-6. Nah, ini reportnya apa dan juga user yang memberikan report atau yang mereport. Nah, di sini kita bisa tampilkan langsung berupa table di bawah sini. Kita langsung coba masuk lagi ke web browser, masuk lagi ke text editor maksudnya. Di sini kita langsung coba olah. Kita akan buat satu komponen yang membuat table untuk reportnya. Kita buat dulu satu komponen table. Di dalam komponen new file table komponen .vui. Kemudian di sini template-nya kita buat sederhana dulu untuk ngetesting saja. Test table. Dan di dashboard view-nya kita bisa import komponen yang kita buat. Import table komponen. Kemudian mungkin bisa kita styling langsung table-nya. Kita import juga panel dari prime view. Dan di sini kita bisa langsung styling. Kita buat div dulu. Div class width full supaya width-nya itu full.
Kemudian di sini kayaknya kita buat kondisi juga if jika outstore titik current user role sama dengan admin. Jadi cuma tampil kalau role-nya admin. Selanjutnya buat div lagi class flex justify content center supaya dia rata tengah panel yang kita buat. Di dalam panelnya kita buat H2 report pertanyaan. Nah, kemudian di sini kita panggil komponen yang kita buat tadi, yaitu table komponen seperti ini. Dan kita bisa lakukan passing juga untuk lempar nilainya. Kita buat dulu kondisi if jika report itu ada, dan kita passing berupa props bernama data, yaitu reports-nya. Dan satu lagi mungkin kita buat emit untuk mereload atau render halamannya nanti dari dashboard view, yaitu get reportnya ini yang kita reload. Di sini reload get report. Nah, kemudian kita bisa langsung testing dulu, lihat di web browser. Nah, ini sudah ada report pertanyaan, kemudian table yang akan kita buat nanti. Kemudian kita akan langsung styling bagian tablenya. Kita butuh view prime untuk komponen yang akan kita gunakan pembuatan table. Started komponen kita gunakan yang namanya data table. Nah, ini kita bisa gunakan yang ini ya. Jadi ada dua hal yang harus kita import, yaitu komponen dari data table ininya dan juga kolomnya. Nah, untuk yang di bawah ini opsional, bisa kita masukkan atau tidak. Kita bisa masukkan dulu ke dalam notepad, penyimpanan sebentar lagi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ambil data table yang ini. Kita ambil komponen data table-nya. Kita masukkan lagi ke notepad. Nah, kemudian langsung kita implementasikan ke dalam template Vue.js kita. Masuk ke web browser, table komponen, kita paste data table yang kita copy tadi ke sini. Nah, kemudian di dalamnya ini kita bisa ubah ya beberapa file yang kita ingin ubah. Contohnya mungkin table style-nya. Kita kasih minimal width-nya itu 50 rem. Oke, nggak masalah. Kemudian di sini kita import juga setup, yaitu kedua komponennya, yang data table dan juga kolom ke sini. Dan di sini kita bisa ambil paginator untuk fungsi paginasinya, dan juga raw titik 2 berapa data yang akan kita tampilkan. Kayaknya cuma 10 data saja per pagination. Kemudian kita ambil props-nya, cons props sama dengan define props berupa objek, kemudian dalamnya berupa objek juga required true, tipenya array. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke sini datanya. Nah, dari relasinya tadi yaitu kita ambil data props-nya, props seperti ini, dan kita tampilkan inputan-inputannya. Nah, contohnya sini untuk question kita ambil dari datanya, yaitu question titik title yang ada di console log tadi. Jadi dia masuk ke question dulu, habis itu ke title. Nah, untuk reported by, siapa yang nge-report, user titik name, nama dari usernya, kemudian isi reportnya apa,
Kita ambil dari field report, kemudian satu lagi column di sini. Ya akan kita buat akan propsnya. Di sini kita tulis stylenya dulu. Min width, minimal widthnya 8 frame. Kemudian kasih slot di sini template dengan nama slotnya body sama dengan slot props. Untuk ambil nilai dari propsnya. Kemudian buat button. Nah, untuk button delete-nya nanti, yaitu delete dari pertanyaannya. Nah, di sini mungkin kita buat berupa empty element komponennya, kemudian icon. Untuk iconnya PI trash, icon tempat sampah. Outline rounded supaya dia ngelingkar. Kemudian severity, danger untuk warnanya. Di sini kita cek dulu tampilannya dia berhasil atau tidak untuk nge-propsnya sebelum kita masuk untuk membuat fungsi delete dari pertanyaannya, dari data yang di-report. Kita masuk ke web browser. Nah, di sini sudah tampil pertanyaannya, warnanya mau report, dan juga reportnya apa. Nah, kemudian kita tinggal fungsikan fungsi dari delete-nya ini untuk menghapus pertanyaan tentang JavaScript ke-6 ini yang di-report. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Pertama mungkin di sini kita gunakan short table, yaitu untuk filternya sebenarnya. Kita masukkan ke 3 fieldnya ini. Kemudian kita buat fungsi pada saat buttonnya ini diklik. Add click. Kita gunakan namanya delete question. Berupa ambil slot propsnya. Titik. Kita ambil dari data. Kemudian question. Titik. ID. Kita ambil ID dari questionnya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat fungsinya ini, delete question. Di sini, const delete question sama dengan kita ambil parameternya, params ID, dan kita ambil fungsi emitnya. Emit sama dengan define emit untuk nge-reload halamannya. Reload. Nah, untuk params ID-nya berarti kita coba async await untuk masa sinkronus. Sync await. Panggil custom fetch, kita import. Dimana metodenya yaitu delete. Kemudian URL-nya /question/ berdasarkan parameter ID-nya. Nah, setelah dia melakukan delete, kita tampilkan sebuah alarm berhasil delete pertanyaan. Dan kita re-render ulang fungsi dari get report-nya menggunakan emit, kemudian reload. Seperti ini. Kita coba testing di web browser. Di sini kita sudah ada satu pertanyaan yang bisa kita delete, yaitu pertanyaan tentang JavaScript ke-6. Kita coba delete. Oke. Nah, dia akan nge-render ulang dan menghapus reportnya. Kita cek di dalam list question. Nah, di sini sudah terhapus pertanyaan tentang JavaScript ke-6. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk fitur implementasi list report menggunakan data table di dalam Vue.js dan untuk menghapus pertanyaan berdasarkan reportnya.
Di video berikutnya kita akan lakukan deploy untuk bagian backend-nya, yaitu Express.js. Jadi like video kalau kalian suka, di-share saja kalau tidak. Subscribe bagi yang belum subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.